Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Mari kita terus bangkit, bergerak dan berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu nasihat firman Tuhan untuk kita berdampak bahkan melalui perkataan kita dan seluruh yang kita lakukan dengan mulut kita, ya. Dan kita akan membaca Amsal 17 ayat 27. Amsal 17 ayat 27 berkata begini, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Saya membacakan juga di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ditulis demikian, orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara, orang yang bijaksana selalu tenang. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian, orang yang berpengetahuan mampu bersikap tenang sambil menjawab dengan bijak. Ternyata ada bagian-bagian di mana kita perlu belajar untuk mengatur ya pembicaraan, mengatur perkataan, mengatur mulut kita dalam penggunaannya, pengendalian dalam apa yang kita bicarakan, termasuk di dalamnya kita diam atau tutup mulut. Tutup mulut ini jadi satu tema kita ya. Tutup mulut punya pengertian, salah satunya adalah berdiam diri, tidak segera menjawab, tidak segera berkata-kata. Ini menjadi sesuatu yang penting ya untuk kita dapat merenungkannya, meskipun ini nampaknya sesuatu yang sederhana. Setiap hari kita berbicara, setiap hari kita mengungkapkan kata-kata, dan firman Tuhan sudah berulang kali memberitahu kepada kita bagaimana kita harus bijak menggunakan lidah kita, mulut kita waktu berkata-kata, karena lidah itu seperti senjata yang bisa dengan cepat atau tajam ya, seperti pedang, itu bisa melukai, bisa mematikan orang. Amsal 12 ayat 18 dikatakan begini, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ayat ini memberitahu kita bahwa ternyata ketika mulut dibuka, orang berbicara, ada orang yang perkataan-perkataannya itu seperti tikaman pedang. Waktu orang mendengarnya bisa terluka, orang terdengarnya bisa tersinggung, orang mendengarnya itu bisa menjadi marah. Tetapi sebaliknya ada orang yang bahkan ketika berbicara dengan baik, dengan bijak terutama, dikatakan bisa mendatangkan kesembuhan. Jadi ayat-ayat ini memberitahu kita ternyata mulut itu punya beberapa fungsinya yang kalau digunakan dengan bijak, digunakan dengan tepat, digunakan pada waktunya, ya bisa mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Tetapi ada waktunya, harus kita waspada, karena kalau kita tidak hati-hati terus membuka mulut, terus berbicara tanpa dipikir, itu bisa juga berakibat yang fatal. Amsal 18 ayat 21 berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya lidah itu dapat menimbulkan banyak kerusakan juga ya, tapi lidah juga dapat berkuasa memberi kehidupan. Jadi mari kita belajar. Kenapa firman Tuhan memberitahu kita gak selalu kita harus berbicara, tidak selalu harus kemudian mengungkapkan segala sesuatu ya. Ada waktunya kita tutup mulut, ada waktunya kita diam, ada waktunya kita tidak segera mengungkapkan segala sesuatu dengan perkataan. Jadi apa yang dimaksud dengan diam? Apakah kita kemudian sama sekali tidak boleh berkata-kata? Tentunya tidak. Ada beberapa prinsip yang penting yang kita bisa lihat ya, yang dimaksud dengan diam ya, supaya kita dapat bijaksana untuk kemudian berkata-kata. Nomor satu adalah mendengar sebelum menanggapi. Jadi sering sekali ada orang-orang yang kemudian terperangkap dengan perkataannya karena sudah berbicara, sudah bereaksi sebelum mendengar keseluruhan peristiwa, sebelum mendengar keseluruhan pertanyaan misalnya. Jadi ada baiknya kita tutup mulut dulu ketika dalam sebuah perkataan, dengarkan dulu ya sebelum menanggapi sesuatu. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari
ya, baik komunikasi di keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, orang tua, dengan sesama orang tua, misalnya komunitas kita, di tempat kita bekerja, ya, staf dengan pimpinan, mungkin saudara sebagai karyawan, ya, dan bahkan dengan siapapun juga di dalam gereja pun kita juga mengalami hal yang sama. Jadi kita bisa mendengar keseluruhan, mendengar peristiwanya sebelum kita mengeluarkan perkataan. Tutup mulut, jangan buru-buru menanggapi, jangan buru-buru kita memberikan satu pandangan sebelum kita mendengarkan secara keseluruhan. Kedua, tutup mulut atau diam itu bisa berarti juga kita berpikir sebelum berbicara. Kalau saya katakan ini melukai atau tidak. Kalau saya katakan ini bisa menjadi berkat atau tidak. Kalau saya katakan ini, kata-kata ini adalah kata-kata yang memberikan damai sejahtera atau tidak. Ternyata ketika kita tutup mulut sejenak, lalu kita gunakan waktu untuk tidak berbicara itu untuk berpikir dulu, itu akan menolong kita. Sehingga apa yang kita akan katakan itu kita bisa benar-benar belajar untuk mempertanggungjawabkannya. Bahkan ya, prinsip ketiga, kita bukan hanya berpikir, bahkan kita juga bisa mendoakan supaya waktu kita berbicara, kata-kata kita itu dapat juga menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Hal ini sama dengan apa yang sudah disarankan oleh Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi ada bagian yang kita perlu belajar bersama-sama supaya kita dapat menggunakan setiap kesempatan-kesempatan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi jangan juga dengan terburu-buru, ya, jangan juga dengan tanpa dipikir sehingga itu dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita belajar untuk tutup mulut dalam artian seperti yang tadi kita sudah belajar, ya, kita berpikir dulu, kita tidak terburu-buru, kita dengar dulu segalanya, kita bahkan bisa mendoakan lebih dahulu, tidak terburu-buru untuk berbicara. Ada hasil-hasil yang luar biasa. Hasil yang pertama tentunya kita bisa menghindari dosa atau konflik yang tidak perlu. Kadang-kadang ada konflik yang terjadi karena salah pengertian, karena salah menangkap perkataan. Jadi Amsal 10 ayat 19 berkata begini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Tentunya kita perlu belajar menjadi orang-orang yang bijak, ya, dalam berkata. Karena ternyata kata-kata kita waktu kita nggak cross check dulu, kita sudah mengeluarkan satu statement, ternyata statementnya nggak benar, pernyataannya tidak benar. Kamu tahu nggak dia seperti ini, padahal itu tidak terjadi. Oh, saya kemarin katanya, ya, kita berkata, kita mungkin waktu mendengar katanya, lalu kita sudah meneruskan kepada orang lain, padahal kita belum lagi mengecek hal itu benar atau tidak. Jadi kalau kita belajar untuk tutup mulut, ya, mempertimbangkan dengan baik, itu bisa menghindarkan kita dari konflik-konflik yang tidak perlu. Kedua, ketika kita menjadi orang yang tidak terlalu cepat berbicara, tidak kemudian sembarangan berkata sesuatu, itu akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Amsal 11 ayat 12 berkata begini, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Terjemahan sederhana Indonesia berkata, bila engkau menghina sesama, engkau bertindak bodoh. Orang bijak tidak membalas hinaan. Jadi artinya kita belajar, orang akan dianggap sebagai seorang yang bijak, yang pandai kalau dia belajar berdiam diri. Terakhir, bahkan orang bodoh itu disangka bijak kalau dia berdiam diri atau tutup mulut. Ini kita bisa baca Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan begini, seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau ia berdiam diri dan menutup mulutnya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, orang yang bodoh pun akan terlihat bijak ketika diam dan kelihatan pandai saat tidak bicara. Jadi sekali lagi, ya, menutup mulut, tidak segera berkomentar, itu ternyata bisa membuat kita juga, ya,
akan menjadi orang-orang yang dipandang sebagai orang yang bijak. Jadi kita melihat ada beberapa keuntungan ketika kita menahan diri, menahan lidah kita, tutup mulut kita untuk tidak dengan cepat berkomentar, tidak dengan cepat menanggapi sesuatu dengan perkataan. Jadi ketika kita memilih untuk nggak banyak bicara pada situasi tertentu, ya tentunya itu butuh pengendalian diri. Ya, karena kita semua cenderung sering sekali suka berbicara. Tapi ketika kita mau belajar tutup mulut, berdiam diri, tentunya membutuhkan pengendalian diri. Ya, kita tahu bahwa pengendalian diri itu salah satunya, penguasaan diri itu salah satu dari buah roh. Dan itu sebabnya mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya perkataan kita dapat menjadi berkat. Kalau kemudian kita mempertimbangkan, menimbang lagi, berpikir lagi, perkataan ini tidak jadi berkat, lebih baik tutup mulut. Kalau kita berpikir lagi, mempertimbangkan ini bukan satu berita yang baik, tutup mulut. Sehingga kita belajar ya melalui mulut kita tidak menjadikan diri kita sendiri berdosa, dan kita juga tidak membuat orang lain terluka. Dan kiranya ketika kita membuka mulut kita, yang keluar adalah perkataan hikmat, perkataan bijak, dan itu bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau membagikan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan lain-lain, mari salurkan di chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami berhati-hati bijak menggunakan perkataan kami. Ada kalanya kami harus tutup mulut dan diam untuk dapat berpikir dengan lebih jernih, mengendalikan diri kami. Berikan kami kemampuan supaya ketika kami membuka mulut, berbicara, perkataan kami adalah perkataan yang menjadi berkat. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang berdampak menyembuhkan, membangkitkan semangat, sehingga dengan melalui perkataan kami dapat saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak yang baik. Ya Tuhan, tolonglah kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang tetap teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.